Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 8 kali ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan di mata kuliah Psikologi Industri. Semua akan saya jelaskan mulai dari ciri kepemimpinan, sifat kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Oke, langsung saja kita masuk dalam teori kepemimpinan. Pimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari bawahannya. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan Anda. Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi bukan selalu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin itu dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang bawahan Anda lakukan. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan bahwa kepada bawahan Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ciri-ciri dari seorang yang akan menjadi seorang pemimpin, kebanyakan orang yang cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting. Misalnya, berdasarkan karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Soekarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya, kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ada 7 ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, pemimpin harus berempati terhadap bawahannya secara tulus. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu dan dapat didekati sehingga orang lain merasa aman. Kemudian bawahannya juga merasa dapat berbicara secara jujur, bekerja secara jujur, dan hormat kepada pemimpinnya. Yang keempat, bersikap transparan dan mampu menghormati pesaing. Yang kelima, memiliki kecerdasan, cermat dan tangguh sehingga mampu bekerja secara profesional keilmuan dari jabatannya itu. Yang keenam, memiliki rasa kehormatan diri dan berdisiplin sehingga mampu dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi atas perilakunya. Dan yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki semangat, dan memiliki teamwork yang dapat menimbulkan kreativitas, percaya diri, inovatif, dan mobilitas. Kemudian akan kita bahas mengenai sifat-sifat pemimpin. Pemimpin di dalam organisasi tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama,
menjalin komunikasi yang baik dengan bawahannya. Pemimpin dalam organisasi harus dapat mengarahkan atau mengatur bawahannya dengan kewenangan yang dimiliki. Namun harus tetap secara baik dan manusiawi. Sikap profesional tetap diterapkan, serta kemampuan berkomunikasi juga tidak kalah penting. Misalnya, ketika pemimpin daerah akan memindahkan pedagang kaki lima di tempat lain, cara memindahkan yang dilakukan tidak dengan tiba-tiba mengusir, namun dilakukan dengan baik, seperti diajak makan malam bersama sambil mengobrol supaya para pedagang itu tidak tersulut emosinya, serta terjadi diskusi yang baik antara pemimpin dengan para pedagang tersebut dan mendapatkan keputusan yang baik. Di dalam kepemimpinan juga terdapat gaya atau cara memimpin yang berbeda-beda. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan ini muncul karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi. Bisa jadi perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan negara, adat istiadat, dan perbedaan-perbedaan lainnya, di mana gaya kepemimpinan harus dapat dilakukan sesuai dengan kondisi organisasi itu sendiri. Nah, berikut akan saya jelaskan gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi adalah kepemimpinan yang biasa ada dalam sebuah perusahaan, di mana di sini karyawan ini dituntut untuk mentaati seluruh prosedur atau aturan yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Kelebihannya adalah anggota hanya harus mengikuti alur yang sudah ditentukan, dan kelemahannya adalah anggota atau karyawan itu tidak memiliki ruang untuk melakukan atau menciptakan kreativitas dalam pekerjaan karena semua telah diatur oleh perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini dilandaskan pada kontrak kerja antara pemimpin dan calon bawahan. Di sini tertera perjanjian yang memuat reward dan punishment. Reward yang diberikan ketika bawahannya melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kontrak tadi. Nah, sementara punishment itu dilakukan ketika bawahan tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standarnya. Nah, ciri kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan otokrasi. Gaya kepemimpinan otokrasi biasanya ada di institusi militer dan kepolisian. Nah, gaya kepemimpinan ini memusatkan pemimpin untuk mengatur segala peraturan dan aktivitas, serta pemimpin memberi pengaruh tunggal. Gaya kepemimpinan yang keempat adalah kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat memberikan pengaruh yang besar pada anggotanya karena para anggota akan kagum terhadap kepemimpinannya. Kekaguman ini dapat berasal dari kepercayaan dari pemimpin, keahlian, ataupun kontribusi dari si pemimpin itu sendiri. Nah, para anggota akan mengikuti pemimpin tanpa adanya paksaan. Kemudian gaya kepemimpinan yang kelima adalah kepemimpinan melayani. Gaya kepemimpinan melayani yaitu memberikan pelayanan dan membantu anggota untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pemimpin selalu memberi kebebasan kepada anggota untuk berkembang, di mana kepentingan anggota itu sangat diperhatikan sekali. Yang keenam ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif
Di sini, si pemimpin akan melibatkan seluruh anggota untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah organisasi. Pemimpin akan berkolaborasi dengan anggota dalam organisasi itu, yang mana keputusan tersebut akan berdampak pada seluruh komponen organisasi. Kemudian, gaya kepemimpinan yang ketujuh adalah situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini menekankan pada kondisi kesiapan para anggota untuk melihat sejauh mana perkembangan anggota dalam menjalankan tanggung jawab. Karena gaya kepemimpinan ini menggabungkan metode kepemimpinan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada organisasi itu sendiri. Yang kedelapan adalah kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini juga disebut dengan delegasi. Ya, biasa sering kita dengar kepemimpinan secara delegasi. Nah, anggota ini diberi kebebasan dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi itu, serta dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri. Gaya ini justru akan merugikan apabila anggota belum berpengalaman dan belum siap, sehingga tidak memiliki motivasi yang besar. Yang kesembilan, ada gaya kepemimpinan tenang. Gaya kepemimpinan ini cocok bagi pemimpin yang dapat mempengaruhi dengan kata-kata, di mana pemimpin akan menggunakan kata-kata untuk menggerakkan anggotanya meski belum banyak yang melakukan tindakan. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan transformasional. Di sini, pemimpin akan menyampaikan visi misi tujuan kepada para anggota dengan cara yang menarik. Pemimpin akan memberikan motivasi yang besar kepada para anggota, yang mana anggota akan terpengaruh dengan semangat dari pemimpin tersebut. Nah, gaya kepemimpinan ini juga disukai karena pemimpin sangat peduli pada kesejahteraan dan perkembangan anggotanya. Nah, itulah mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Jadi, pemimpin itu bukan hanya orang yang bertindak atau orang tidak hanya sekedar memerintahkan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas. Lebih dari itu, si pemimpin memiliki peran penting untuk menggerakkan anggota supaya mau melaksanakan tujuan, memastikan bahwa visi dan misi dari si pemimpin dan anggotanya harus tetap sama dan sejalan. Jadi apapun gaya kepemimpinannya, tentunya semua itu sudah disesuaikan dengan kondisi organisasi. Sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik diterapkan untuk semua kondisi. Yang terbaik adalah gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi dan dalam sebuah organisasi, sehingga tujuan dalam organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan pada pertemuan 8 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.